Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mengupas topik menarik seputar mesin kapal maritim, jenis, cara kerja, dan pemeliharaannya. Mesin kapal adalah jantung dari kapal yang membuat kapal dapat berlayar di lautan luas. Jadi, apa saja jenis mesin kapal, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaannya? Yuk, langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan jenis-jenis mesin kapal. Secara umum, mesin kapal dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu mesin diesel, mesin turbin gas, dan mesin listrik. Masing-masing memiliki keunggulan dan kegunaannya sendiri. 1. Mesin diesel. Mesin diesel adalah jenis yang paling umum digunakan pada kapal-kapal besar, seperti kapal tanker dan kapal kargo. Mesin ini menggunakan bahan bakar diesel dan dikenal sangat andal untuk perjalanan jarak jauh. Keunggulannya adalah efisiensi bahan bakarnya yang tinggi dan ketahanannya di berbagai kondisi cuaca. 2. Mesin turbin gas. Mesin turbin gas biasanya ditemukan pada kapal militer atau kapal cepat. Mesin ini memiliki kecepatan dan tenaga yang besar, tetapi penggunaan bahan bakarnya cukup tinggi dibandingkan mesin diesel. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk kapal yang membutuhkan akselerasi cepat. 3. Mesin listrik. Mesin listrik sering digunakan pada kapal yang beroperasi di area yang lebih kecil atau yang memerlukan operasi yang ramah lingkungan, seperti kapal feri atau kapal wisata. Mesin ini menggunakan baterai atau sumber listrik lainnya, dan meskipun tidak sekuat mesin diesel, mesin ini memiliki emisi yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kita bahas cara kerja mesin kapal. Di sini, kita akan lebih fokus pada mesin diesel, karena ini adalah yang paling umum digunakan pada kapal komersial. 1. Pembakaran dan penggerak. Mesin diesel kapal bekerja dengan prinsip pembakaran dalam. Bahan bakar diesel disuntikkan ke ruang bakar dan dinyalakan oleh panas hasil kompresi. Ledakan pembakaran ini mendorong piston, yang kemudian menggerakkan poros engkol, yang pada akhirnya memutar baling-baling kapal. Perputaran baling-baling ini yang akan menggerakkan kapal maju atau mundur. 2. Sistem pendingin. Dalam mesin kapal, suhu tinggi adalah tantangan besar. Oleh karena itu, mesin dilengkapi dengan sistem pendingin yang menggunakan air laut atau air tawar yang dialirkan melalui radiator khusus. Ini menjaga mesin tetap dalam suhu optimal dan mencegah overheat. 3. Sistem pelumasan. Mesin kapal memiliki banyak bagian yang bergerak dan saling bergesekan, seperti piston dan poros engkol. Agar gesekan ini tidak merusak mesin, sistem pelumasan yang baik diperlukan. Oli disirkulasikan ke seluruh bagian mesin untuk mengurangi gesekan dan keausan. Mesin kapal memerlukan pemeliharaan yang teliti agar tetap berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan dalam perjalanan panjang. Berikut beberapa aspek pemeliharaan mesin kapal yang penting dilakukan. 1. Pemeliharaan rutin dan inspeksi harian. Setiap hari, kru di bagian mesin melakukan inspeksi harian untuk memastikan semua komponen berjalan normal. Ini termasuk pengecekan oli, suhu mesin, tekanan bahan bakar, dan kinerja pendinginan. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan kecil menjadi masalah besar. 2. Pembersihan sistem pendingin. Sistem pendingin juga perlu dibersihkan secara berkala, terutama yang menggunakan air laut. Air laut mengandung mineral dan garam yang dapat mengendap di radiator dan pipa pendingin, sehingga bisa mengganggu aliran dan efisiensi pendinginan. Oleh karena itu, pembersihan rutin sangat diperlukan. 3. Penggantian oli dan suku cadang. Sama seperti mesin kendaraan darat, oli di mesin kapal juga perlu diganti secara berkala. Oli lama bisa menjadi kotor dan kurang efektif dalam melumasi mesin. Selain itu, beberapa suku cadang yang memiliki umur pemakaian tertentu juga perlu diganti, seperti filter dan bel. 4. Perawatan baling-baling dan poros. Mesin kapal terhubung ke baling-baling melalui poros. Baling-baling yang bersih dan bebas dari teritip atau kotoran lainnya akan meningkatkan efisiensi kapal. Pembersihan ini dilakukan dengan menggosok bagian baling-baling dan memeriksa poros untuk mencegah kerusakan yang bisa menyebabkan getaran atau gangguan pada mesin. Sebagai penutup, mari kita pahami pentingnya mesin kapal dalam operasional maritim.
Mesin adalah inti dari kapal. Tanpa mesin yang handal, kapal tidak dapat berfungsi dengan baik, baik itu untuk membawa kargo, penumpang, maupun dalam kegiatan militer. Mesin kapal yang dirawat dengan baik akan memberikan keuntungan besar, seperti menghemat bahan bakar, mengurangi risiko kerusakan, dan tentunya membuat pelayaran lebih aman. Jadi, itulah pembahasan kita tentang mesin kapal, mulai dari jenis-jenisnya, cara kerjanya, hingga pemeliharaannya. Jika kalian tertarik dengan dunia kapal atau bekerja di bidang maritim, pengetahuan tentang mesin kapal ini adalah hal yang wajib dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia maritim. Sampai jumpa di video berikutnya.